sebelumnya kita praktikum dari fotosintesis, terus ada percobaan aerob dan anaerob. Sekarang kita juga mau membahas mengenai BMI dan juga BMR. Nah, kita mulai dengan beberapa stigma. Di sini ada pernyataan yang berkembang di masyarakat bahwasannya orang yang punya ukuran tubuh besar berarti dia nggak sehat. Nah, menurut kalian setuju nggak dengan stigma yang berkembang di masyarakat ini? Ada yang punya pendapat? Saya Bu. Oke, boleh Fatimah. Saya setuju Bu, karena menurut saya kalau orang yang punya tubuhnya besar biasanya emang kurang sehat karena berat badannya itu pasti berlebih. Mereka jadi mudah lelah dan juga bisa kena penyakit jantung dan juga diabetes. Oke. Jadi Fatimah di sini setuju ya bahwasanya orang yang punya ukuran tubuh besar itu dia berarti kurang sehat gitu ya. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Oke, boleh Ara. Kalau saya nggak setuju karena menurut saya ukuran tubuh itu nggak selalu menentukan kesehatan. Ada orang yang badannya besar tapi dia rajin berolahraga dan sehat-sehat aja. Jadi yang penting bukan ukurannya tapi kondisi kesehatannya secara keseluruhan. Oke, berarti Ara nggak setuju ya terkait stigma ini bahwasannya ukuran tubuh itu nggak menentukan loh kesehatan orang itu baik atau buruk gitu. Jadi di sini kita akan belajar mengenai benar nggak sih kalau punya ukuran tubuh besar dia berarti nggak sehat gitu. Setelah tadi ada beberapa pendapat dari teman-teman yang menyatakan ada yang setuju dan juga ada yang nggak setuju. Nah, namun sebelum itu mungkin kita sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu agar kita bisa belajar dengan lancar pada pagi hari ini. Oke? Boleh berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mungkin kita absen dulu, absen. Jadi di sini nanti ibu akan panggil nama kalian satu-satu, terus nanti kalian boleh menyebutkan perasaan kalian hari ini, apakah senang, gembira atau maju gitu. Oke, boleh dari mulai Sally ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Bagus banget ya. Terus lalu ada Ara, gimana? Maju ya. Lalu ada Ivina? Bahagia. Lalu Fatimah? Senang ya, senang. Lalu Nisdil? Senang. Oke, terus TJ yang terakhir. Gembira. Ini dari dunia. Oke, mungkin kita tadi udah pembukaan terkait ini. Lalu, nah di sini ibu mau menambahkan dari pernyataan kedua teman kalian bahwasanya kita memang pernah ya dengar kalau orang yang memiliki ukuran tubuh besar itu dia identik dengan nggak sehat gitu. Tapi sebenarnya hal itu tuh nggak selalu benar. Karena di sini ada beberapa bukti, ada beberapa penelitian bahwasanya dari laporan dari tahun 1998 dari National Institutes of Health dilansir dari WebMD. Di sini ada loh fakta bahwasanya kelebihan berat badan juga dapat dianggap sehat apabila memenuhi kriteria seperti ukuran pinggangnya berada dalam lingkar yang sehat atau lingkar normal. Lalu dilanjutkan lagi dari Dr. Bambang Hadi dari klikdokter.com juga menjelaskan bahwasanya orang yang gemuk atau memiliki ukuran tubuh yang besar itu bisa saja dalam kondisi sehat selama indikator body mass index atau BMI itu masih normal. Nah, sekarang di sini ada kata kunci yaitu BMI. Lalu sekarang ada lagi nih, ada pernyataan apakah ukuran tubuh selalu menentukan kesehatan seseorang dan bagaimana cara mengukur kebutuhan energi tubuh yang tepat. Coba ada yang mau berpendapat dari pernyataan ini? Boleh, Vina? Menurut saya ukuran tubuh itu tidak selalu menentukan kesehatan seseorang karena cara mengukur kebutuhan energi tubuh itu adalah dengan menghitung BMR atau basal metabolic rate, yaitu adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan tubuh saat istirahat
Vina. Oke, boleh tepuk tangan ya atas jawaban Vina juga sekali teman-teman. Jadi kita di sini bisa tahu loh kesehatan dan juga kebutuhan energi setiap individu itu berapa aja dari BMR. Nah, sekarang ada lagi nih kata kuncinya BMR. Lalu, oke, di sini Ibu mau kasih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik itu mampu menganalisis mengapa setiap individu itu memiliki laju metabolisme basal atau BMR yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menentukan hubungan antara BMR dengan kebutuhan energi total tubuh dalam sehari-hari. Lalu yang ketiga, peserta didik itu mampu mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi tinggi rendahnya BMR seseorang. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menerapkan rumus BMI dan juga rumus Harris-Benedict untuk menghitung BMR dan kebutuhan energi harian seseorang. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit terkait metabolisme karena sebelumnya kita udah membahas ya metabolisme ini apa. Lalu di sini metabolisme adalah keseluruhan proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan. Nah, proses ini terdiri dari dua, yaitu yang sebelumnya kita bahas ada anabolisme dan juga katabolisme. Nah, katabolisme itu apa? Katabolisme itu adalah penguraian molekul yang kompleks. Jadi molekul kompleks dia akan menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi penguraian. Lalu ada di sini anabolisme, yaitu proses pembentukan molekul yang lebih sederhana menjadi ke yang kompleks. Jadi dia merakit atau membentuk kembali molekul menjadi kompleks gitu. Lalu di sini ada BMI dan juga BMR yang sebelumnya telah di spill tipis. Di sini BMI atau Body Mass Index atau IMT ya. BMI atau IMT yaitu indeks massa tubuh adalah angka yang digunakan untuk mengukur apakah berat badan kita itu atau berat badan teman kita itu dia berdasarkan perbandingan antara berat badan dan juga tinggi badan. Jadi rumusnya itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat gitu ya. Lalu di sini BMI fungsinya apa? Fungsi dari BMI ini kita bisa mengelompokkan seseorang itu dalam kategori kurus, normal, gemuk atau bisa saja obesitas. Lalu di sini ada BMR yaitu basal metabolic rate, adalah jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi kehidupan. Nah, jadi BMI ini lebih menunjukkan status berat badannya apakah dia kurus, normal, gemuk atau obesitas. Sedangkan BMR ini menunjukkan kebutuhan kita, kalori kita per harinya tuh butuh berapa sih gitu ya. Nah, di sini juga ada rumus dari BMR yaitu dari Harris-Benedict yang di sini ada laki-laki dan perempuan, tentu aja rumusnya beda ya, karena jenis kelamin itu mempengaruhi BMR kita. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi apa sih kaitannya antara BMR, BMI dengan metabolisme yang sebelumnya kita telah bahas? Jadi hubungan metabolisme dengan BMI atau BMR ini sangat erat. Nah, BMI ini mencerminkan tingkat metabolisme tubuh atau beberapa kalori yang kita butuhkan perharinya. Nah, semakin tinggi metabolismenya, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, orang yang mempunyai massa otot yang lebih besar dan juga tubuhnya lebih besar, maka dia akan membutuhkan kalori yang lebih banyak gitu. Dan juga sebaliknya. Nah, inilah mengapa ketika ada dua orang dengan BMI yang sama lalu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda, itu tergantung dengan komposisi tubuh mereka. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Tidak ada. Baik, sekarang kita mungkin ada pernyataan lagi nih. Pernah nggak sih kalian memperhatikan ada dua orang atau beberapa orang dengan pola makan yang sama namun bentuk tubuhnya berbeda? Terus ada yang makannya banyak tapi tetap dia kurus, ada juga yang dia makannya sedikit tapi dia udah merasa berat badannya itu naik gitu. Ada nggak sih yang pernah menemukan hal tersebut? Saya Bu. Oke, boleh CJ. Karena Bu, teman saya dia makannya banyak tapi tetap kurus. Tapi saya makannya dikit tetap naik gitu, cepet naik.
pernyataan di sini. Kalau CJ tadi bilang CJ pernah menemukan temennya dia makannya banyak tapi tetap kurus, sedangkan CJ sendiri dia makannya sedikit tapi dia udah merasa berat badannya tuh naik gitu. Nah ini tuh apa sih penyebabnya? Nah hal ini disebabkan karena setiap orang itu memiliki metabolisme yang berbeda-beda. Contohnya aja kalau tadi temennya dia makannya banyak tapi dia tetap kurus gitu, berarti metabolisme cepat. Sedangkan CJ dia sedikit makan tapi dia gampang ngerasa berat badannya naik, berarti itu metabolismenya tuh sedikit lebih lambat dibandingkan temannya tadi gitu. Karena di sini metabolisme seseorang dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama tadi ada tentunya komposisi atau proporsi tubuhnya dia, lalu ada faktor genetik dan juga faktor seperti aktivitas dia sehari-harinya gitu. Oke, nah setelah itu mungkin kita nih bisa lihat di sini ada apa? Sapi. Bukan sapi ya, ini sapi, bukan sapi. Ini ada timbangan dan juga ini ada apa? Meteran. Ada yang tahu kita mau ngapain hari ini? Ada yang tahu? Ada benar? Mengukur, oke benar. Jadi kita di sini akan melakukan praktikum untuk mengukur BMI dan juga BMR kita. Nah di sini boleh scan dulu LKPD-nya, lalu nanti Ibu akan jelaskan terkait praktikum yang akan kita lakukan pada hari ini. Boleh silakan. Sudah Ibu. Sudah. Kita buka ya. Nah ini dia KPD-nya menggemaskan. Lalu di sini ada pengukuran BMR dan juga BMI. Di sini ada yang bisa nyebutin alat dan bahan kita pada hari ini apa aja? Oh ada bahan. Alat dan bahan ada timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, Terus? kalkulator, lembar pengamanan, alat tulis dan juga pengadil. Oke. Mungkin kalau kalkulator sama alat tulis boleh menggunakan gadget aja. Terus di sini mungkin aku mau jelasin nama kerjanya dulu ya. Karena biar spesifik gitu. Jadi di sini ada timbangan. Nah, timbangan yang pertama kan kita harus mengukur data antropometri kita ya, tubuh kita. Di sini ada pengukuran tinggi badan. Nah, tinggi badan ini berarti kalian nantinya akan menggunakan apa ini? Meteran. Ini digunakan untuk tinggi badan, yaitu dengan cara probandus itu harus berdiri tegak. Lalu dia harus mepet ke tembok seperti ini ya, agar tegak. Lalu nanti bisa dibantu oleh temannya untuk mengukur dari kaki hingga ke ujung kepala ini. Lalu bisa diketahui tinggi badan probandus tersebut. Lalu berat badan, tentunya kalian tidak boleh menggunakan alas kaki terlebih dahulu. Lalu nanti bisa dikalibrasi dulu hingga dia menunjukkan angka 0 dulu ya, baru kalian bisa menggunakannya. Terus juga di sini harus sama-sama berdiri tegak biar timbangan dan pandangan tuh harus ke depan agar nanti hasilnya bisa akurat gitu. Lalu jangan lupa juga kita harus catat usia dan jenis kelamin serta seberapa sering dia melakukan olahraga. Oke, boleh maju semuanya. Ada kelompoknya di sini, bisa lihat di LKPD. Oke, boleh maju dulu. Kalian pilih satu aja ya dari teman kalian yang jadi probandus.
kelamin perempuan usia 20 tahun, berat badan 50 kg dan tinggi badan 160 cm. Nah, berdasarkan hasil perhitungan BMI didapatkan angka 19,53 dengan kategori normal, yang artinya berat badan Ara proporsional dengan tinggi badannya dan termasuk dalam kategori sehat. Nah, untuk perhitungan BMR-nya yaitu 1329 kalori per hari. Nah, untuk kebutuhan energi hariannya, karena Ara cukup aktif berolahraga, maka sedikit aktif, dari perhitungannya yaitu 1827 kalori per hari. Nah, untuk pertanyaan LKPD nomor 1, mengapa BMI dan BMR setiap orang berbeda-beda? Karena BMI dihitung dari berat dan tinggi badan yang pasti beda tiap orang, sedangkan BMR dihitung juga sama jenis kelamin, usia, dan metabolisme tubuh yang unik pada setiap individu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya yaitu usia, tinggi, dan berat badan adalah faktor utama yang menentukan berapa banyak energi yang dibutuhkan tubuh. Orang yang lebih muda, tinggi, dan berat biasanya butuh energi yang lebih banyak untuk menjalankan fungsi tubuhnya. Pertanyaan nomor 3 itu jawabannya BMR cuma energi minimal untuk hidup, tapi kita kan gak cuma hidup terus. Kita perlu energi ekstra buat aktivitas, makanya dikalikan dengan faktor aktivitas biar tahu total energi yang dibutuhkan per hari. Oke, terima kasih Ara. Boleh tepuk tangan buat temannya. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang telah praktikum pada hari ini. Oke, mungkin Ibu akan jelasin singkat terkait hasil praktikum kalian. Nah, boleh lihat tadi kalau Fatima dan Ara, perbandingan antara Fatima dan Ara, dia tentunya memiliki berat badan dan juga ukuran tinggi badan yang berbeda, tapi usia dan juga jenis kelaminnya itu sama. Tapi di sini dia tentunya memiliki BMR yang berbeda, yaitu Ara sedikit lebih banyak membutuhkan kalori dibandingkan dengan Fatima, yaitu sekitar 78-an kalori dibandingkan dengan Fatima. Ini menunjukkan bahwasannya ukuran tubuh itu mempengaruhi metabolisme seseorang. Jadi kebutuhan kalorinya itu tentunya lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki ukuran tubuh dan juga tinggi badan yang lebih pendek gitu. Oke, mungkin itu. Jadi di sini juga diberitahu bahwasannya BMI antara keduanya yaitu Ara dan juga Fatima, dia memiliki BMI yang sama, padahal tadi BMR itu beda gitu, ukuran tubuh dan juga tinggi badan itu beda, tapi ternyata BMI-nya sama loh, sama-sama dia di rentang normal. Artinya dia antara Ara dan juga Fatima ini memiliki proporsi yang optimal, yang baik gitu, sehingga dinyatakan sehat atau normal. Oke, mungkin sekarang setelah kita melakukan praktikum dan kita juga telah membahas sedikit tentang praktikumnya, mungkin sekarang boleh nggak beri kesimpulan terkait pembelajaran pada hari ini? Boleh satu orang yang mau untuk menyimpulkan? Oke, boleh Vina. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, saya belajar bahwa ukuran tubuh itu tidak selalu menandakan kesehatan seseorang. Ada cara yang lebih akurat untuk mengukur kesehatan dan kebutuhan energi menggunakan BMI dan juga BMR. Dan setiap orang memiliki BMR yang berbeda karena faktor usia, jenis kelamin, dan juga komposisi tubuh. Melalui praktik hari ini, saya dapat memahami cara menghitung kebutuhan energi tubuh dengan benar dan akan sangat berguna untuk menjaga kesehatan dan mengatur pola makan yang tepat. Oke, betul banget ya. Jadi kita pembelajaran pada hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengetahui BMI dan juga BMR, kita kan tahu beberapa kalori yang kita butuhkan per hari. Apakah kita tuh dalam kategori yang kurus atau kategori yang normal atau mungkin obesitas, kita bisa tahu dari perhitungan BMI dan juga BMR ini. Jadi materi ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi kita bisa tahu nih kita harus punya kehidupan
terjaga dari pola hidupnya dan juga gaya hidupnya gitu. Mungkin sekarang kita setelah praktikum di sini ada post test. Nah, silakan di scan post test kita pada hari ini sebagai penutup. Nah, sudah kerjakan post test ini selama 2 menit. Oke. Prosesnya gampang ya. Oke, udah selesai semuanya? Sudah. Ibu. Gimana? Gampang atau susah nih prosesnya? Gampang ya? Semuanya ngerti lah tadi ya. Terus sekarang ini ada refleksi. Boleh scan semuanya. Nanti kita bisa lihat refleksi kita pada pembelajaran hari ini. Sudah? Sudah belum? Scan. Mungkin di sini ibu ada jaringan ya. Mungkin ibu mau tanya aja nih beberapa dari kalian bagaimana perasaan kalian setelah belajar biologi di pertemuan kali ini, boleh? Semuanya bareng-bareng aja. Semangat ya. Oke, kompen. Lalu di sini ada pertanyaan. Lalu di sini ibu mau nanya satu dari kalian bagaimana refleksi yang kita bisa ambil pada pembelajaran hari ini. Boleh satu orang, siapapun. Satu kalimat aja. Boleh kali. Jadi setelah praktikum kali ini kita bisa tahu berapa energi yang dibutuhkan untuk kita sehari-hari. Betul banget. Jadi kita bisa tahu nih dari BMI dan juga BMR, kita tahu berapa kebutuhan kalori atau energi yang kita butuhkan sehari-hari. Jadi kita bisa lebih bisa mengatur pola makan dan juga gaya hidup kita. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari ibu. Sekian. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam pembelajaran biologi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum itu mungkin kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama.